pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan memulai ibadah IHAM PT kita. Ibadah IHAM PT kita akan dipimpin oleh Kakak Dian dari sektor pelayanan 1. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Mars Teruna. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan memulai ibadah IHAM PT kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Biarlah berjalan sesuai kehendak-Mu. Ampun kesalahan dan dosa-dosa kami, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.
Amin. Kita akan membaca litani Mazmur 34 ayat 2-6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawabku. Dan lepaskanlah dari segala kegetaranku. Bukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam firman yang akan kami dengar. Ampuni segala dosa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 15 ayat 22-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Hai Persekutuan Teruna, apa kabar? Kalian harap kita semua dalam keadaan sehat dan kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kita sudah tiba di minggu keempat bulan Oktober. Hari ini bacaan kita terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Temanya, jadilah umat yang percaya. Nama Keluaran diambil dari peristiwa pokok yang diceritakan dalam kitab ini, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir, tempat perbudakan, untuk melakukan perjalanan panjang menuju tanah Kanaan, melewati padang gurun, tandus, dan gersang, melalui berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Musa sebagai hamba Tuhan yang memimpin perjalanan ini, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dalam bacaan kita diceritakan Musa menyuruh bangsa Israel berangkat dari Laut Teberau menuju pada gurun Syur. Mereka berjalan 3 hari lamanya dengan tidak mendapat air, lalu sampailah mereka ke Mara. Tapi di tempat itu mereka tidak dapat minum karena air di situ rasanya pahit. Lalu bersungut-sungutlah bangsa Israel kepada Musa, katanya, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa. Musa melemparkan sepotong kayu itu ke dalam air, dan air itu menjadi manis rasanya. Berikut ini mengenai padang Syur, Mara, dan bersungut-sungut. Padang gurun Syur terletak di sebelah timur terusan Suez. Syur di dalam bahasa Ibrani artinya tembok. Di dalam Bilangan 33 ayat 8, tempat ini disebut padang gurun Etam. Mara bisa disamakan dengan suatu tempat kering. Di sini terdapat sumber air payau kecil yang airnya tidak bisa diminum. Bersungut-sungut, suatu reaksi atau dorongan, perasaan atau emosi dalam diri manusia yang ditampakkan melalui ucapan dan perbuatan, mempersalahkan keadaan atau orang di sekitarnya atas peristiwa yang terjadi atau dialaminya. Dalam Keluaran pasal 15 terdapat 2 perikop, yaitu yang pertama, mari kita lihat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21, dan yang kedua yang merupakan bacaan kita tadi, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Pada ayat 1 dan ayat 1 sampai ayat yang ke-21, nyanyian Musa dan Israel. Di sini diceritakan bagaimana Musa dan bangsa Israel bernyanyi, bersukacita, mengucap syukur atas perbuatan-perbuatan besar Allah, atas mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan pada bagian kedua yang merupakan bacaan kita, yaitu ayat yang ke-22 sampai 24, di situ mereka mendapatkan tantangan dan mereka bersungut-sungut. Jadi selang 3 hari setelah mereka bersukacita karena mereka merasakan mujizat Tuhan, mereka bersungut-sungut karena mereka tidak mendapatkan apa yang seperti mereka harapkan. Hal yang sama seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita senang, kita memuji Tuhan, kita bersyukur dengan penuh sukacita. Namun ketika Tuhan mengizinkan pengalaman buruk terjadi, kita kecewa, tawar hati, bersungut-sungut, mulai tidak percaya kepada Tuhan.
dalam kehidupan ini tidak selalu diwarnai dengan peristiwa atau pengalaman yang indah atau menggembirakan saja, tetapi juga dengan peristiwa atau perjalanan yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Kita juga menyadari bahwa kita bisa menjadi rapuh saat kita menghadapi pencobaan, kekecewaan, atau kesulitan, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel pada saat di Mara. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bertekun dalam doa, percaya, berserah diri kepada Tuhan, dan tetap bersyukur dalam segala hal. Menghadirkan kebaikan Tuhan di dalam kesulitan dan penderitaan sesama manusia dengan menjadi pribadi yang bersahabat, penolong, dan penghibur. Adik-adik dan kakak layan, Tuhan menginginkan kita untuk taat kepadanya. Dan jika Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi, kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Untuk itu, tetaplah berdoa dan berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi situasi yang buruk tersebut. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik yang menuntun umatnya. Tuhan Yesus Kristus mengajak para pengikutnya untuk percaya kepadanya. Firman-Nya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, apa yang kuberi tidak seperti apa yang dunia beri kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, terpujilah namanya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman ini kami senantiasa mengingatnya dan menjadi kekuatan bagi kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi adik-adik teruna dan kami para pelayan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami dalam pergaulan, dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang mengalami kekecewaan. Doa kami buat mereka yang menderita, yang teraniaya. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami. Doa kami bagi kesejahteraan bangsa kami. Ya Bapa, kami berdoa buat keluarga kami. Ya Tuhan, kiranya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu bagi mereka semua. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, dengarkanlah doa kami.
yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu dari Kidung Muda Mudi 161, Bukan Karena Upahmu. Teman-teman dan kakak lain, setelah kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah memberikan persembahan, berkatalah persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan-Mu. Dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan tangan kasih-Nya
kita, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, kami sudah beribadah. Saatnya kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Jagalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar tertuju hanya padamu. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Ibadah kita telah selesai, firman kita sudah dengar. Mari kita menjadi anak yang percaya, taat, tetap bersyukur dalam segala hal, serta selalu mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ibadah Taruna minggu depan. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.